Hai semuanya, balik lagi bareng aku Reta Pramesti. Hari ini aku mau sharing tentang jalur UTUL UGM 2021 yang baru buka banget hari ini. So, jangan lupa tonton videonya sampai akhir ya, biar nggak ketinggalan info-info pentingnya. Jadi aku baru dapat info banget bahwa UTUL UGM tuh dibuka ya di hari ini tanggal 2 Juni, itu dari DM Instagram. Jadi makasih nih tadi buat yang udah nge-DM ya. Jadi ini sumbernya valid banget dari um.ugm.ac.id. Nah, kita mulai aja langsung ke bagaimana sih mekanisme ujian tulis UGM 2021. Jadi, jalur seleksi itu menggunakan kombinasi nilai skor CBT UM-UGM, pakai nilai ujiannya di UGM, dan juga nilai skor UTBK ya. Jadi ada dua, UTBK dan juga ujian. Jalur seleksi ini memberikan kesempatan kepada lulusan SMA, SMK, MA, atau paket C sederajat. Jadi nggak hanya SMA aja, tapi SMK, MA, paket C juga bisa. Tapi untuk tahun 2021, 2020, dan 2019 untuk mengikuti seleksi dengan memilih dua program studi. Jadi maksimal dua program studi, ada program sarjana dan atau program sarjana terapan. Kelompok ujiannya itu ada 3, yaitu saintek, sosum, serta campuran. Campuran itu bisa saintek dan sosum untuk pilihan 1 dan 2-nya. Bisa kebalik, misalnya sosum saintek atau saintek sosum. Biasanya sih saintek sosum ya. Oke, lalu setiap peserta hanya dapat mengikuti salah satu kelompok ujian. Jadi cuma bisa satu kelompok ujiannya. Kalau misalnya sosum doang berarti sosum aja, nggak bisa pakai saintek ataupun campuran. Jadi dipikirkan baik-baik. Yang kedua, apa sih syaratnya? Syaratnya ada 2, syarat umum dan syarat khusus. Syarat umumnya, yang pertama adalah WNI, udah pasti WNI ya. Lalu pendaftar itu lulusan SMA, SMK, MA, pakai C atau sederajat, 2020, 2021, dan 2019, mengikuti UTBK udah pasti, lalu pendaftar memiliki kesehatan yang memadai, sehingga tidak mengganggu kelancaran proses, karena nanti ujiannya offline. Oke, lalu syarat khususnya, nanti pokoknya lulusannya itu harus memiliki ijazah, jadi 3 tahun terakhir itu harus punya ijazah, lalu punya minimal SKL, yang sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru, jangan lupa pakai stempel sekolahnya ya. Dan yang ketiga adalah peserta wajib membawa ijazah, kartu ujian CBT, kartu identitas, dan surat hasil tes PCR. Masa berlakunya 3 kali 24 jam, jadi 3 hari, atau swab antigen, atau GINOS 3 kali 24 jam. Jadi selain nanti keluar biaya daftar, juga keluar biaya untuk tes PCR ya, atau swab antigen, atau GINOS. Oke? Lalu gimana cara daftarnya? Cara daftarnya nanti aku bakal bikin tutorial singkat juga. Jadi pertama masuk ke akun um.ugm.ac.id/pendaftaran, lalu nanti pilih 2 program studi. Jangan lupa pilihan itu menunjukkan prioritas. Pilihan 1 berarti yang benar-benar kamu pengen masukin, pilihan 2 di bawah pilihan 1 gitu. Yang kedua ngisi biodata dan unggah semua dokumen. Lalu yang ketiga pilih lokasi CBT UM-UGM. Yang keempat bayar. Bayarnya itu untuk saintek sosum campuran beda ya, saintek sosum itu 325.000, untuk campuran Rp350.000. Nah, ada catatannya nih, khusus peserta yang memiliki lokasi ujian di Jakarta. Jadi lokasi ujian itu ada Yogyakarta sama Jakarta. Kalau misalnya di Jakarta nih, dapat biaya tambahan Rp225.000 dan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran biaya pendaftaran. Jadi kalau misalnya kamu saintek deh ya, Rp325.000 ditambah Rp225.000, jadinya berapa? Rp550.000 ya, sekitar segitu kamu siapin aja uangnya ya. Kalau yang di Jakarta. Lalu pilih nanti sesi CBT UM-UGM-nya, nanti ada jadwalnya juga. Lalu cetak bukti peserta, cetak kartu ujian, dan ikuti CBT UM-UGM-nya sesuai jadwal yang tertera di kartu ujian. Jadi jangan sampai hilang ya ketika udah dicetak. Dan nanti lihat pengumuman tanggal 6 Juli. Pastikan saudara melakukan sendiri proses pembuatan akun dan pengisian data untuk menghindari kesalahan pengisian data. Jadi jangan sampai salah ya pengisian datanya. Teliti sebelum dikunci, karena dokumen itu tidak dapat dilakukan perubahan kalau misalnya udah dikunci ya. Nah, lalu dokumennya apa aja? Jadi di sini siapkan scan dokumen ukuran minimal 150 KB dan maksimal 800 KB. Jadi kamu lihat lagi itu tuh ukurannya berapa? Minimal 150, maksimal 800. Hasil scan-nya juga harus dapat dibaca jelas. Kayak misalnya scan-scan seperti ijazah, kartu tanda penduduk, atau kartu keluarga. Oke? Kalau kartu peserta UTBK juga dimasukin ya. Jangan sampai blur gitu. Jadi ijazah atau SKL, kartu peserta UTBK, dan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga. Kapan jadwal seleksinya? Sekarang baru buka banget,
pendaftaran online-nya di 2 Juni sampai 12 Juni 2021, jam 3 sore ya. Jadi ya sekitar ada 2 ke 12, berarti 11 harian lah ya. Ya, lalu pembayarannya itu sesuai jadwal yang tercantum pada kode pembayaran masing-masing, itu maksimal berapa kali 24 jam gitu ya. Lalu pelaksanaan CBT-nya di Jogja 19 sampai 28 Juni, di Jakarta 24 sampai 28 Juni. Pengumumannya di 6 Juli. Penting nih, kapasitas kursi tes terbatas, lokasi Jakarta maksimal 2.500 kursi per sesi, lokasi Jakarta maksimal 300 kursi per sesi. Lokasi Jakarta dipilih tanggal 4 Juni pukul 3 dan hanya dapat memilih tes tanggal 24 sampai 28 Juni. Lalu jadwal pelaksanaannya nih, sesi paginya mulai dari 6.45 sampai 11.20 untuk saintek, untuk sosumnya lebih sebentar sampai 10.30, untuk campurannya lebih lama ya tentunya sampai 14.35. Sesi siangnya untuk sainteknya 12.15 sampai 16.45, untuk sosumnya 12.15 sampai 15.55. Jadi campuran tuh nggak ada yang siang ya. Tapi kalau siang nggak akan cukup waktunya. Dan catatannya peserta wajib hadir 1 jam sebelum pelaksanaan tes ya, jadi jangan ditunda-tunda. Sebelum peserta memasuki ruangan tes, akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan hasil tes PCR, swab antigen, atau Genomes. Nah, sekarang kita masuk ke tutorial daftarnya. Pertama, pokoknya teman-teman masuk ke link um.ugm/pendaftaran ya. Jadi, seperti ini, klik aja. Nah, aku bakal masuk ke web kayak gini. Nah, silakan masukkan akun kamu nih, kalau pernah daftar itu bisa langsung masuk ke loginnya ya. Tapi kalau misalnya belum pernah, silakan daftar dulu. Ini misalnya aku contohin yang udah pernah masuk. Nah, nanti akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, nanti di sini ada foto, lalu data pribadi, data kontak, dan ganti password. Ini aku nggak akan kasih lihat ya, paling cuma foto doang. Ini ada NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nama gadis ibu kandung, atau nama ibu kamu, jenis kelamin, asal negara. Data kontaknya, ada email, nomor handphone, nomor WhatsApp, Telegram, Line. Wah, dimasukin juga nih Telegram sama Line. Oke, nah tinggal masuk ke halaman depan. Nanti pokoknya kamu pilih CBT UGM ya. CBT UGM. Nah ini yang udah aku pinjam akun itu udah pilih CBT UGM. Kalau misalnya belum, kamu tinggal pilih aja si CBT UGM-nya. Jadi kamu ke yang ini nih. Klik aja. Nah, terus gimana? Terus tinggal kita pilih aja nih, di sini tuh ada informasinya, warna oranye belum dilakukan, hijau udah dilakukan, merah belum dapat dilakukan, biru menunjukkan tahapan informasi. Nah, pertama pendaftaran ya berarti kalau misalnya udah pilih CBT udah daftar ya otomatis, itu sampai 12 Juni doang. Lalu nanti isi datanya apa aja? Isi datanya itu ada nomor identitas berfoto, jadi kamu bisa pilih pakai KTP, NIK, atau SIM ya, terus nanti tanggal mulai berlakunya juga masukin sesuai dengan yang ada di kartunya. Lalu personal itu alamat tempat tinggal asal, jadi bukan alamat kontrakan atau kos ya, hati-hati. Jadi asalnya dari mana gitu ya. Lalu provinsinya di mana, kabupaten di mana, dan kode pos jangan sampai salah. Informasi tambahan, masukin nomor peserta, NISN, dan NPSN. Jangan sampai salah juga ya, ini beneran harus valid gitu. Pendidikan SMA-nya, nama SMA-nya di mana, jurusannya apa, provinsinya apa, kabupatennya apa, masa belajar, jenis kelas, nanti ada reguler atau Axel, pilih aja sesuai yang kamu udah jalani, lalu tahun masuk serta tahun lulus. Ingat ya, ini hanya buat 3 tahun terakhir. Oke, lanjut ke tadi pendaftaran udah, lalu pengisian data juga udah. Sekarang kita masuk ke pemilihan program studi. Nah, di sini pemilihan program studinya bisa 2 maksimal dengan biaya 325.000. Nah, tinggal kamu pilih aja nih. Ini banyak ya, mulai dari FEB, lalu FIB-nya, filsafat, hukum, fisipol, psikologi, dan sekolah vokasi semuanya sama nih, 325.000 ya. Simpan kalau misalnya udah yakin. Pilihan 2-nya kalau misalnya mau dipilih silakan, kalau enggak juga silakan ya. Jadi itu kembali lagi ke pilihan kamu dan tujuannya seperti apa. Oke, kalau misalnya udah, nanti kamu tinggal upload dokumen. Dokumennya apa yang tadi? 3 yang udah disebutin. Kartu peserta, UTBK. Nah, kartu pesertanya tinggal di-upload aja. Tinggal diedit nih. Ingat ya, jenis dokumennya itu ukuran setiap file maksimal 10 MB. Jadi jenis dokumennya nanti ini tinggal dipilih aja. Misalnya kartu peserta, filenya tinggal di-browse aja gitu ya. Jangan gede-gede ya, harus sesuai dengan si size yang ditujukan. Oke,
Itu untuk yang kartu peserta, jangan lupa untuk yang KTP juga, dan ijazah ya. Sebenarnya mudah ya dokumennya ini, yang susah ujiannya. Oke. Nah, lanjut nanti tinggal kunci data. Ini belum bisa dilakukan karena dia belum upload dokumen dan belum fix katanya jurusannya. Nanti kunci data aja. Ingat kalau udah kunci data nggak bisa diubah lagi. Tinggal buat tagihan, bayar ya, 325.000. Nggak gratis nih, 325.000. Ditambah sama 225.000 kalau misalnya kamu lokasi ujiannya di Jakarta. Oke, nanti bakal ada di tagihannya. Nanti tinggal dibayar. Pemilihan sesi. Nah, sesinya bisa pagi atau siang. Kalau pagi dari jam 6.45 sampai jam 10 atau 11. Kalau campuran sampai siang ya. Tapi kalau siang itu untuk SNIK atau sosum ya sekitar jam 1-an. Lalu nanti cetak bukti peserta, cetak kartu ujian, dan pengumuman 6 Juli. Udah deh, gitu aja. Mudah ya. Nah, tutorialnya udah. Thank you, gitu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar, biar aku bisa baca-baca, dan aku bisa realisasikan kalau misalnya memang bisa direalisasikan. Thank you. Jangan lupa untuk follow aku di Instagram, di @ratapramesti, dan juga aku punya TikTok loh, di @ratapramesti juga. Thank you ya. Thank you for watching, and bye-bye.